Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rodi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 5, program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas praktek untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop, dengan tugasnya yaitu membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Dalam tugas kali ini saya menggunakan aplikasi Java. Di aplikasi Java ini saya sudah membuat dua kelas. Yang pertama, kelas buku. Kelas buku ini memiliki atribut sebagai berikut. Untuk judul kita menggunakan atribut string, penulis menggunakan atribut string, untuk kategori menggunakan atribut string, terus untuk ketersediaan buku kita menggunakan atribut boolean. Lalu untuk metodenya, metode yang pertama untuk bukunya kita gunakan ini, array untuk judul buku, penulis, kategori, dan ketersediaan. Lalu kita menggunakan metode get untuk mendapatkan ini, nama judul, terus penulis, kategori, dan ketersediaan tersebut. Lalu kita settingkan ke ketersediaannya, tersedia atau tidak tersedia, seperti itu. Lalu untuk di kelas mainnya, kita menggunakan beberapa metode. Untuk metode daftar bukunya ini kita menggunakan array dari kelas buku Java. Dari kelas buku kita ambil dari situ, lalu kita inisiasikan datanya. Misalkan kita menambahkan buku, ini untuk input buku, pengisian buku. Untuk mengisi data awal, misalkan Laskar Pelangi, Andrea Hirnata, Bumi, ini daftar-daftar bukunya. Terus kita gunakan beberapa menu. Untuk menu utamanya ada satu, lihat daftar buku, pinjam buku, kempilan buku, manajemen buku, ini untuk admin, lalu keluar atau pilih menu. Untuk pilihan menu, di dalam pilihan menu ini kita menampilkan opsi yang dipilih. Nanti ketika opsi yang dipilih misalkan nomor 3, maka akan terjadi tampilan berikutnya. Misalkan tampilkan daftar buku, ini nanti akan muncul daftar-daftar buku yang dipilih. Kalau ingin dia memilih pinjam buku, maka dia akan menampilkan isi dari peminjaman buku ini, form untuk peminjaman buku. Lalu untuk dan seterusnya ya. Lalu untuk kembalian buku, misalkan ini saya coba untuk pilih menu yang pertama, satu daftar buku, kita enter. Ini muncul beberapa daftar judul buku yang sudah ada. Lalu misalkan kita pilih opsi pinjam buku, maka ini akan muncul masukkan judul buku. Ini disuruh memasukkan judul bukunya, misalkan Perang Dunia Kedua. Kita enter. Ini maka buku berhasil dipinjam. Dengan ini untuk mengakhiri, kita mengakhiri, selesai. Lalu ini untuk menu 3 kita coba. Bila pilih menu, masukkan judul buku yang mau dikembalikan, misalkan tadi Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia 2. Ini ada daftarnya muncul, buku yang sudah kita pinjam di sini. Lalu kalau kita mau kembalikan, kita kembalikan ini, masukkan judul bukunya, kita enter, jumlah keterlambatan kita isi di sini, misalkan 2, kita enter.
mengembalikan Perang Dunia 2. Ini statusnya sudah tersedia, untuk dendanya masih 0. Untuk oke, lalu kita coba lagi untuk pengembalian buku karena apa dendanya 0 karena kita masih terlambat 2 hari. Misalkan kita pinjam lagi bukunya, kita pinjam buku tentang Sapiens, misalkan judulnya ini. Kita ketikkan di sini. Atau kita coba pilih nomor 4, judul tidak ditemukan, karena ini perintahnya yaitu menuliskan judul. Kita pilih Sapiens misalkan. Kita enter, oke, buku berhasil dipinjam. Lalu kita mengakhirinya. Kita ketikkan kita selesai, oke, ini daftar buku yang kita pinjam sudah. Lalu kita coba untuk pengembalian buku. Kita enter, masukkan judul buku yang diinginkan, misalkan kita isikan Perang Dunia 2. Buku ini tidak sedang dipinjam, ini akan muncul buku ini sedang tidak dipinjam karena pada daftar buku yang kita pinjam kita tidak meminjam buku tersebut. Oke, kita masukkan lagi, misal kembalikan buku, kita pilih opsi nomor 3. Lalu kita masukkan judul Sapiens. Jumlah keterlambatan kita buat 8 hari. Apakah nanti dendanya akan muncul? Ya, ini untuk dendanya 5.000 karena kita sudah terlambat lebih dari 7 hari. Oke, lalu kita coba ke menu admin, manajemen buku, set. Misalkan kita tambah buku, kita pilih tambah buku, judulnya kita tulis buku tes misalkan ya. Kita enter, penulisnya misalkan tes penulis. Kita enter, kategorinya tes. Oke, buku berhasil ditambahkan. Lalu kita coba untuk melihat daftar bukunya. Kita pilih dulu ke menu utama. Lalu kita pilih menu lihat daftar buku, apakah sudah masuk daftarnya. Ini kita daftar buku yang kita inputkan tadi sudah masuk, tersedia untuk dipinjam. Lalu misalkan nanti kita coba hapus buku yang sudah kita input tadi, kita pilih menu 4. Lalu kita pilih hapus buku. Kita masukkan nomor buku yang mau dihapus, misalkan ini nomor 9 yang mau kita hapus. Kita tekan enter, yakin ingin menghapus buku, kita ketikkan iya. Ya, sudah, buku sudah kita hapus. Kita coba cek kembali, lalu kita lihat daftar buku. Iya, buku yang tadi kita tambahkan sudah terhapus. Lalu kita coba lagi untuk menu manajemen bukunya. Kita ketikkan ubah, kita coba ubah salah satu bukunya. Kita pilih misalkan nomor 8. Ubah judul, misalkan Perang Dunia, kita kasih angka. Oke, data buku diperbarui. Kita kembali ke menu utama. Kita cek lagi untuk daftar pinjamnya 1. Ini nama untuk judul buku yang kita ubah tadi sudah berhasil disimpan. Lalu untuk yang
pembuatan diagram melalui aplikasi Star UML. Mohon maaf, saya masih kurang memahami untuk aplikasi ini, jadi saya tadi sempat ekspor dari aplikasi Java dan ini muncul untuk diagramnya. Untuk kelas buku ini ada judul dengan apa namanya ini, kelas apa namanya, atributnya yaitu string, lalu penulisnya atributnya string, kategori string. Untuk ketersediaannya kategorinya boolean karena ini merupakan pilihan. Kalau tidak tersedia maka akan muncul opsi tidak tersedia. Untuk metodenya ini ada metode buku dengan isi judul, penulis, kategori. Ini kita buat array. Lalu ada metode get judul, get penulis, get kategori, isi ketersediaan, set ketersediaan, lalu tampilkan informasi. Untuk kelas mainnya ada metode mainnya ini untuk mengambil data buku, lalu inisiasi data ini untuk menginisiasi datanya. Lalu ada untuk menu pilihan tadi untuk opsi. Lalu ada tampilkan daftar buku di dalam menu ini tadi, nanti ada daftar buku, ada pinjam buku, kembalian buku, menu admin. Di dalam menu admin ini ada tambah buku, ubah buku, dan hapus buku. Demikian, semoga video ini bisa menjelaskan untuk kode yang telah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.